Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamam Priat Ajaris Yadi dari Prodi Pendidikan Sejarah dengan NIM 3101422037. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah umum pendidikan konservasi, yaitu tugas pembuatan video kampanye masalah sampah plastik. Sebelumnya kita harus mengetahui plastik itu apa. Pengertian plastik. Plastik adalah salah satu makromolekul yang proses pembentukannya melalui tahap polimerisasi. Nah, polimerisasi itu merupakan suatu proses penggabungan dari beberapa molekul sederhana atau monomer menjadi molekul besar yang biasa disebut dengan makromolekul atau polimer melalui suatu proses kimia. Nah, ketika selanjutnya yaitu sejarah plastik. Sejarah plastik itu dimulai pada tahun 1862 ketika Alexander Parkes pertama kali menemukan produk yang terbuat dari selulosa. Produk tersebut kemudian dikenal dengan Parkesine. Selanjutnya, seorang ahli kimia berkebangsaan New York bernama Leo Baekeland menghasilkan bahan sintetis pertama pada tahun 1907. Nah, bahan sintetis temuan Baekeland tersebut dikenal dengan sebutan bakelite atau berbentuk resin cair. Bakelite tersebut mempunyai sifat tidak mencair, tidak meleleh saat dicelup dalam larutan asam cuka, dan juga tidak terbakar. Hanya saja karakteristik tersebut menjadikan bakelite tidak bisa berubah lagi. Plastik seperti yang saat ini kita kenal baru mulai dikembangkan secara luas itu pada tahun 1975 oleh beberapa tokoh besar, yaitu Montgomery, Penny Montgomery, Shear, dan masih banyak tokoh penting lainnya. Nah, setelah mengetahui pengertian plastik dan sejarah plastik, kita masuk kepada apa itu sampah plastik. Nah, sampah plastik adalah semua barang bekas atau tidak terpakai yang materialnya diproduksi dari bahan kimia yang tak terbarukan. Sebagian besar sampah plastik yang digunakan sehari-hari biasanya dipakai untuk pengemasan karena praktis ya. Kantong plastik juga masih sering dipakai sebagai tempat sampah organik yang biasanya langsung dibuang ke tempat pembuangan sampah. Contoh sampah plastik di kehidupan sehari-hari itu ada 5, yaitu yang pertama ada PT, PE, TE digunakan untuk botol bening dan nampan makanan. Yang kedua ada HDPE digunakan untuk tutup botol bahan kimia atau mainan. Yang ketiga ada PVCU digunakan untuk pipa, insulasi kabel listrik, dan bingkai foto. Yang keempat ada PP digunakan untuk kemasan makanan siap saji, botol saus, dan sirup. Dan yang terakhir ada PS digunakan untuk kotak, mangkuk, makanan atau kemasan telur. Nah, dampak bagi lingkungan itu sangat buruk ya. Plastik sebenarnya mempunyai dampak yang begitu buruk kan untuk lingkungan, terutama dari sifatnya yang tidak bisa diuraikan oleh mikroorganisme apapun. Jadi ketika dibuang di tanah, plastik akan menghambat intensitas udara yang diterima oleh hewan yang habitatnya di dalam tanah. Selain itu, tanah juga akan menjadi tercemar akibat bahan kimia yang dikandung oleh plastik. Akibatnya tidak hanya terjadi pada kesuburan tanah, melainkan terhadap air dalam tanah dan fauna seperti cacing. Padahal fauna yang hidup di tanah bisa saja memakan plastik, karena fauna yang hidup di tanah itu bisa saja memakan plastik yang dapat menyebabkan terganggunya susunan rantai makanan. Padahal mikroorganisme dan fauna seperti cacing itu diperlukan dalam penyuburan tanah. Tanpa bantuannya, maka kesuburan tanah itu berkurang dan berimbas pada tumbuhan-tumbuhan lainnya. Belum lagi kebiasaan manusia membuang sampah plastik di sepanjang aliran sungai yang nantinya pastinya akan bermuara ke lautan. Akibat yang ditimbulkan sangat dirasakan oleh biota yang hidup di aliran sungai dan laut. Perlahan-lahan hal tersebut bisa mengancam keseimbangan ekosistem di sungai serta laut.
Binatang yang hidup bahkan sering memakan sampah plastik mengira benda itu adalah makanan yang aman dikonsumsi, padahal tidak ya. Selain sampah plastik yang dibuat secara utuh, ada juga yang namanya yang disebut dengan mikroplastik. Jenis ini merupakan plastik yang dipotong menjadi ukuran-ukuran kecil, kemudian dibuang. Misalnya plastik kemasan kerupuk yang digunting kecil-kecil untuk dibuang. Bahkan banyak yang berpikir hal ini cukup membantu, padahal tidak ya. Nyatanya tidak sama sekali, tidak berpengaruh sama sekali. Plastik ya tetap plastik, bagaimanapun ukurannya dan sifatnya juga tidak akan berubah, sekalipun berukuran kecil atau mikroplastik. Tetap tidak mudah terurai dan dampaknya juga sama saja dengan membuang plastik langsung. Justru mikroplastik itu sangat mudah tersebar di mana-mana karena bentuknya yang kecil itu ya. Di sini saya akan memberikan cara mengurangi sampah plastik. Sampah plastik saat ini penggunaan peralatan sekali pakai juga sudah mulai dikurangi. Langkah kecil sudah mulai dilakukan secara teratur dengan menggunakan bahan organik yang lebih mudah terurai. Bukan hanya untuk mengurangi sampah plastik, orang mulai terbiasa membawa alat makan stainless atau kayu, terutama pada masa pandemi. Beberapa kebiasaan kecil tersebut bisa mengurangi potensi sampah dari alat makan plastik sekali pakai. Selain itu, berikut ini beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengurangi sampah plastik. Membiasakan masak di rumah. Nah, masak di rumah kan langsung dimakan gitu kan ya. Jadi tidak perlu, kalau beli makanan di luar kan biasanya menggunakan plastik untuk kemasannya, nah, terus dikasih ke piring biasanya kan, nah terus jadinya kan banyak plastik yang berserakan. Makanya membiasakan masak di rumah itu bisa mengurangi sampah plastik. Membeli bahan mentah dalam ukuran lebih besar, maksudnya mungkin untuk persediaan yang lebih lanjut ya. Tidak perlu, pasar itu kan tempatnya kan masih, kemasannya kan masih plastik terus kan ya. Makanya kalau beli satu bahan mentah yang besar dalam ukuran lebih besar kan hanya menggunakan satu plastik, mungkin dua lah. Nah kalau semisal kita membelinya ukurannya kecil-kecil atau satu hari untuk satu belanja untuk satu hari, mungkin kan sangat menumpuk plastik gitu. Membawa tas belanja saat berpergian lah, ini juga merupakan salah satu yang dapat mengurangi sampah plastik ya, karena kita tahu di pasar, di Indomaret sekarang sudah enggak ya. Indomaret kan dulu menggunakan plastik. Di pasar kan masih menggunakan plastik kan itu. Jika kita menggunakan tas belanjaan kan mungkin kita bisa mengurangi plastik dan barang yang kita bawa itu mungkin lebih banyak lagi. Seperti itu. Di sini ada gerakan yang telah dilakukan dalam mengurangi sampah plastik. Gak usah jauh-jauh ya. UNES kemarin lah kan mengadakan, untuk mabanya kan mengadakan PKKMB UNIF kan mengadakan yang namanya Mahesa Action for Zero Carbon, atau itulah mengurangi karbon. Salah satunya adalah mengurangi plastik dalam penggunaan sehari-hari. Aku ada kritik di sini. Lucu. Masa? Iya udah benar mereka pakai tas belanjaan ke Indomaret, ke pasar, ke tempat belanjaan lah. Tetapi dia belinya botol plastik kan, sama aja gitu loh. Sepertinya malah lebih berguna kemasan plastik daripada botol plastik. Kalau botol plastik kan diminum, selesai diminum kan dibuang. Nah semisal kemasan kan masih bisa disimpan untuk mengemasi barang lainnya gitu, masih bisa berguna lah, masih bisa tidak untuk menumpuk sampah plastik lagi. Kalau botol plastik loh masalahnya kan sama saja gitu kan,
sama saja. Nggak ada bedanya kalau nggak ada bedanya sama membeli, nggak ada bedanya saya sama membawa kemasan plastik gitu sedikit ya. Kesimpulan dari video saya yaitu sampah plastik merupakan ancaman yang buruk bagi keberlangsungan hidup kita. Mari mengurangi sampah plastik, jika bukan kita siapa lagi. Harapannya kepada para penonton dan saya sendiri yaitu untuk bisa lebih sadar bahwa sampah plastik itu berdampak buruk bagi kita semua. Terima kasih kepada para penonton yang telah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih kepada Bu Andina selaku dosen pengampu mata kuliah umum dan selaku yang memberikan tugas ini, sehingga saya dapat menambah wawasan tentang sampah plastik, apalagi dampak buruknya bagi kehidupan kita. Sekian video saya, jika ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.